Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya duduk ya Bu di atas, habis kalau di bawah saya nggak lihat Ibu yang belakang. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bu Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur tidak lupa kita haturkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya lah kita bisa berkumpul di sore ini. Atau tuh kalau tidak salah entah tahun berapa saya pernah diajak kemari tapi nggak tahu acara apa, saya lupa. Covid Bu Nurbaiti ngajak, nanya Bu tolong diisi pengajian Al-Husna ya Bu ya. Tuh saya lihat waktunya ya insya Allah karena tidak jauh, saya dekat kan Bu, Jati Bening, Jati Makmur kemari dekat. Kalau jauh-jauh saya udah mampu lagi ya Bu ya. Saya udah tua Bu, 83 umur saya, dan saya masih punya kerjaan, punya pesantren di Liliang. Lah saya tiap minggu ke sana. Pesantren saya tuh saya niatkan anak-anak paham Quran, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, jadi saya ke sana tuh tiap minggu. Nginap di sana, antar subuh-subuh anak-anak saya bangunkan, saya ajarkan siapa dirinya, siapa Tuhannya. Ya. Nah, Bu, saya walaupun 83 tahun, walaupun waktu pandemi Covid dulu, kan tidak boleh kemana-mana ya Bu. Saya tuh curi-curian sama polisi, karena orang saya tuh paling senang Bu kalau ada bilang, oh di sana ada guru hebat bisa bawa kita kenal dengan Allah. Saya cari tuh Bu, pokoknya saya ke Jawa kemana-mana selama Covid itu saya. Nah akhirnya saya bersyukur sama Allah, apa yang saya inginkan, maksud saya Tuhan memberi saya kesempatan belajar. Kan Nabi suruh belajar sampai ke liang kubur, sampai ke negeri Cina. Nah saya enggak sampai ke negeri Cina belajarnya. Ya, saya sebenarnya pengen Bu, saya senang. Waktu Bu Nurbaiti bilang Bu bisa ngisi, oh senang banget saya. Karena dekat, saya setuju. Saya bilang kemarin kita kedatangan ibu-ibu dari Cinere, dulu saya ngaji di situ, tapi setelah Covid dan saya sekarang saya bilang nggak bisa jauh-jauh Bu gitu. Nah datang dia ke Liliang kemarin tuh 1 bis gitu. Alhamdulillah kami ngaji sana. Ada satu ilmu yang saya belum sampaikan, saya bilang saya rasa berdosa tuh. Saya undang emang mereka datang. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini saya mau nanya Ibu, udah berapa tahun Ibu ngaji Bu? 20-an tahun ya Bu? Iya, ada yang udah puluhan tahun ngaji. Saya aja tidak terima, menurut itu udah 40 tahun lebih loh Bu. Ngaji tiap minggu. Tapi yang ngambang, masih ngambang. Kenapa saya bilang ngambang? Ibu dengarkan baik-baik ya, jangan salah paham. Bu, Ibu, saya mau nanya, siapa yang khatam Quran udah 10 kali di sini? Nah, udah pernah 10 kali. Mungkin lebih ya Bu. Dari kecil saya juga gitu. Saya juga itu. Nih, maaf, dengarkan baik-baik biar tidak salah paham. Allah bilang dalam Quran, manusia tuh zalim lagi bodoh. Ibu ngerti nggak? Zalim itu menganiaya diri, bodoh. Kalau bahasa preman tuh, bahasa kita apa Bu? Orang bodoh.
Meloon lu, bego lu. Itu ya. Bu jangan kesinggung dulu, itu Allah yang bilang. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu, Bu? Kenapa saya uraikan itu? Karena kita termasuk saya selama ini membaca tulisan, dengerin, membaca tulisan atau huruf tapi nggak ngerti yang dibaca. Bener apa enggak? Ibu ngaku nggak? Membaca tulisan atau huruf tapi nggak ngerti yang dibaca. Makanya kata Tuhan bodoh. Ada tuh ayatnya. Sayang nggak bisa pakai layar, makanya saya bilang datang buru-buru tadi. Baik, ya. Karena ini yang lihat ibu sana ya, ibu bawa Quran nggak? Nah kalau ngaji sama saya bawa Quran. Ibu Qurannya sekarang di HP ya. Nah, ya udah, yang pintar buka HP ya. Kalau saya biasanya bawa Quran yang ada artinya, supaya tidak termasuk orang bodoh tadi. Yuk, coba cari surat 33 ayat 72. Ya. Ini saya sampaikan, semoga ibu paham. Nah, saya mau ngajak biar tidak jadi orang bodoh, baca artinya sekarang, ya. Tadi kan ada satu lagi. Nah, ibu baca suratnya 33, bisa nyari ayat 72. Biasa ngaji di sini pakai Quran begitu enggak? Pengajiannya. Nah, enggak biasa berarti bisa, ya. Langsung artinya aja. Artinya aja, Bu, karena saya tunjukkan Ibu nanti kenapa sih Bu Farida arti aja, Allah yang nyuruh, ya, bahasakan ke bahasa kamu supaya dapat pelajaran. Itu kata Allah. Nah, kalau kita tidak ikutin berarti kita membangkang kepada Allah. Yuk, tolong baca, Bu. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Tuh, kan kata Allah tuh, Bu. Allah berfirman, ya. Kenapa saya tidak nyuruh baca huruf Arabnya? Karena waktu kita pendek. Sampai jam berapa ngajinya, Bu? Sampai asar. Nah, iya. Kalau ibu baca Qurannya dulu, Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Nah, ya, saya ngajak ibu supaya tidak bodoh, tahu arti yang dibaca tadi. Saya tidak uraikan dari atas. Kata Allah, sungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada gunung, kepada bumi, kepada langit. Semua enggan. Karena takut tak bisa melaksanakannya. Ditanya manusia mau nggak terima? Kalau manusia tanya, untungnya apa Tuhan? Langit bumi di bawah telapak kakimu. Bawalah kemari katanya. Nah, saya tidak terangkan amanah 7-nya dulu. Saya cuma lihat yang di bawah tadi apa, Bu? Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Tuh. Nah, kenapa? Yaitu tadi membaca huruf tulisan, tapi dia sendiri nggak ngerti arti yang dibaca. Gurunya pun sama, mengajarkan tulisan, membaca huruf, dia sendiri nggak ngerti. Nah, itulah maka kata Allah bodoh. Paham nggak, Bu? Bisa terima nggak, Bu? Bisa terima nggak? Kok diam? Hanya berapa orang yang bilang ya? Ya, saya akan mengajak ibu nih sekarang. Ibu tahu nggak? Tawaran Allah di dalam Quran kita cuekin. Apa tawaran Allah? Ibu cari lagi suratnya, surat 18 ayat 110. Tuh. Saya tidak mau main-main ke sini, saya mau ngajak ibu langsung, ya, untuk menyahut
untuk menyambut tawaran dari Allah. Yuk, baca lagi. Dengarkan baik-baik biar nggak salah paham. Saya kasihan sama ibu. Surat 18, 110. Sebenarnya karena ibu minta diajarkan Asmaul Husna, ya. Untuk itu kita harus belajar dulu siapa diri kita, bagaimana perjalanan kita. Saya bawa ada selebaran, nanti ibu bisa melihatnya, ya. Coba siapa bu baca lagi? Tolong dengarkan baik-baik perintah Allah gitu. Kalau dibacakan Quran, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang supaya dapat pelajaran tuh. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sayang ibu yang pojok nggak bisa lihat ya. Ibu lihat ya. Bahasa Arabnya itu kul innama ana basyarum mislukum. Kalau ibu dah 10 kali baca surat Kahfi, berarti ibu dah 10 kali baca nih, tapi belum dapat pelajaran kan? Makanya hari ini saya ajak biar tahu artinya. Lihat, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Siapa itu bu yang disuruh mengatakan? Nabi Muhammad. Jadi Allah suruh Muhammad kasih tahu kaummu bahwa kamu tuh hanya manusia seperti yang lain-lain. Sama sama kita Nabi Muhammad itu. Ya makan, ya tidur, ya punya anak, ya sibuk tuh. Ya, sama. Tapi kenapa ya? Kenapa dia beda tuh? Ya. Yang diwahyukan kepadaku, dia dapat wahyu. Harusnya kita juga mikir, kok dia bisa dapat wahyu ya? Kan dia manusia kayak kita. Nah, itu yang belum dibongkar tuh. Ya, taunya kita Muhammad. Siapa Muhammad itu dulunya? Itu harus dicari kalau ingin jadi pengikut Muhammad. Kok dia bisa? Tahu nggak ibu? Nanti saya tidak bongkar sekarang, kalau ibu mau terus nanti ngaji sama saya tunjukin ayatnya. Bukan kata Bu Faridah, ya kata Allah. Dia manusia seperti kamu, tapi diisi wahyu. Ibu tahu, dapat wahyu itu udah umur 40 tahun. Waktu baru lahir namanya bukan Muhammad, Ahmad. Apa yang dilakukannya? Kok bisa dapat wahyu? Harusnya kita mikir, kata Tuhan. Harusnya mikir. Nah selama ini yang diterangkan sama ustazah Muhammadnya aja, tapi dari Ahmadnya nggak pernah dibongkar. Makanya saya mau ngajak ibu langsung ini, ya, nih tawaran Allah, lihat bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ibu tahu nggak kata-kata Esa? Pernah dengar nggak? Esa itu satu kesatuan. Seluruh alam semesta ini Tuhannya cuma satu. Contoh satu kesatuan. Saya atau ibu dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, sampai ujung jari tangan, kulit yang dibungkus oleh kulit, satu kesatuan. Jelas ibu? Bagaimana satu kesatuannya? Ibu lagi jalan, tahu-tahu ibu kakinya injak beling, berdarah-darah. Yang merasa sakit yang mana? Seluruhnya kan, seluruhnya sakit. Padahal yang kena ujung tuh, itu satu kesatuan. Terus ada lagi ibu dengar, bu tadi di depan itu ada orang dibacok kepalanya. Ibu kan enggak dibacok, ibu merinding nggak? Nah itu satu kesatuan. Apa maksudnya bu?
Apa maksudnya? Jangan sembarangan membunuh kecewa kek, bunuh semut kek, bunuh cacing kek, bergetar alam semua. Hati-hati. Nah, ini tidak pernah dibahas. Nah, inilah makanya sengaja. Nah, yang lebih parah lagi, saya mengajak ini. Dengar Ibu. Dengerin baik-baik. Catat. Barang siapa tuh mengharap perjumpaan dengan Tuhannya tuh. Surat kiriman Allah untuk kita ngakunya pedoman hidup Quran ya Bu. Itu surat Allah. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, ditawarin. Pernah jawab nggak itu? Pernah nggak Ibu jawab? Ngerti juga belum ya? Ada tawaran berjumpa. Barang siapa ingin mau berjumpa, mengharap Tuhan, saya ingin berjumpa, nampakkan wajahmu. Pernah doa kayak gitu nggak? Ngaku aja, kok diam. Pernah nggak doa kayak gitu? Ini tawaran. Barang siapa ingin mengharap berjumpa dengan Tuhannya, kan tawaran dari Allah. Kita cuekin. Ngaku lagi masuk surga, dicuekin tuh Allah. Nanti ada ayat, kamu remehkan suratku, kata Tuhan. Nah, inilah makanya bilang Allah tadi, manusia tuh zalim, menganiaya diri, tapi tidak sadar karena bodoh. Maaf ya, maaf. Inilah Ibu, ilmu yang saya dapat selama COVID. Saya lari sana 83 tahun umur saya, baru dapat ilmu ini. Tapi saya mencari terus, tidak mau berhenti saya, tidak mau berhenti. Makanya saya bersyukur Bu Nur Baiti ngajak, kau dekat, aduh alhamdulillah. Aku coba Tuhan, supaya umurku di hari tua berguna. Saya harus sampaikan kepada ibu-ibu yang ngaji 20-an tahun, tapi tidak tahu juga itu tawaran Allah. Barang siapa, kalau ibu punya Quran di Stabilo tuh, tawaran dari Allah. Suruh Nabi Muhammad kasih tahu umatmu, barang siapa ingin berjumpa, jelas banget kok. Bukan kata Bu Farida, jangan bilang kata Bu Farida. Jelas Ibu. Nah, kita cuekin. Dan banyak lagi ayat yang menawarkan. Coba tukar lagi 29 ayat 5. Asar jam berapa Bu? Asar jam berapa? So, saya setengah jam belakang nanti saya akan mengajak Ibu bagaimana cara berjumpa. Caranya kita supaya bisa memenuhi undangan Allah. Jam berapa Bu? Asar? Coba tahu asar jam berapa? Jangan kelewat saya. Jam 3. Nggak ada tulisan itu ya? Jam setengah? Ya, baik. Ya. Coba Ibu lihat lagi surat lain 29 ayat 5. Itu maghrib. Ya, coba lihat surat 29 ayatnya ayat 5. Baca lagi Bu, dengarkan yang lain biar dapat rahmat. Ya. Pengen baca ayat 9. Ayat 5, ayat 29. Oh, 29. Yuk, silakan Ibu baca. Pakai pengarah suara biar dengar Bu. Ayat 5, ayat 9, ayat 5. Ini ya. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Saya ulang. Ya,
barang siapa yang mengharap kayak tadi kan kata Tuhan, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh yang tidak ada sekutu di dalamnya. Maksudnya kalau mau ketemu Tuhan tuh tidak boleh bawa teman dua-duaan. Kan Nabi Muhammad katanya gitu, sampai langit 7 ditemani sama Jibril ke Sidratul Muntaha, aku tidak bisa lagi, engkau datang menghadap Allah sendiri. Nah, maksudnya apa, Bu? Kalau mau ketemu Tuhan, tidak boleh bawa si sombong, si hasad, si pelit, si dengki, penyakit-penyakit hati itu tidak boleh. Harus bersih dulu, baru bisa. Yang bisa melihat Allah tuh wajah yang putih berseri-seri. Nah, yang mana wajahnya? Ibu harus tahu siapa diri ibu yang sebenarnya. Ini mah tabung, mau dimakan cacing. Ya Bu, Bu lihat nggak kalau orang mati jasadnya dibawa ke dalam tanah, makan sama cacing. Nah, yang sebenar saya tuh yang mana? Nah, itu saya kasih tahu ibu nanti. Kalau mau ketemu Tuhan harus bersih, harus bisa baca di sini. Masih ada sakit hati, jengkel, pencela, pemaki, nggak akan bisa ketemu Tuhan. Nah, di sini ditawarkan lagi, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang, baru mengharap aja. Makanya mulai sekarang kalau ibu mau pulangnya ketemu Allah, di dunia bisa ketemu Allah, ibu mulai sekarang doa, Tuhan, aku berharap, aku sangat rindu, aku ingin berjumpa, tampakkan wajahmu, tuh gitu. Nabi Muhammad itu dulu namanya Ahmad. Dia mikir siapa yang menciptakan ini. Dia mencari, ibu pernah dengar, duduk di Gua Hira. Ngapain? Dia bertanya, apa tugas saya? Siapa engkau yang mencipta? Kalau engkau tidak kasih tahu, aku sesat. Habis itu diam berjam-jam menunggu jawaban. Umur 40 tahun baru kejawab, baru namanya berubah jadi Muhammad. Nggak langsung jadi Muhammad. Muhammad itu orang terpuji, utusan Allah. Nah, kita kan ditawarkan, mau nggak? Coba kalau ibu 10 kali khatam Quran dan 10 kali itu ditawarkan, cuekin aja. Nah, main-main loh Bu. Nah, itu ilmu yang saya dapat selama Covid. Saya belajar. Makanya malang kalau kita tidak tahu ilmu ini, rugi besar. Kenapa? Coba ibu lihat, bahwa kita dibilang Allah meremehkan Quran. Coba Bu, 56 ayat 77. Kita remehkan tuh Allah itu, tapi tidak sadar. Makanya bilang, bodoh, aniaya, diri kamu zalim. Kamu tuh ngeremehin Quran. Quran tuh suratku yang punya langit, yang punya bumi, yang bikin mata kamu, yang bikin rambut, bikin kamu tuh aku. Sekarang kamu remehkan suratku. Apa enggak kecewa Allah? Coba 56, 77 sampai 81. Dengarkan baik-baik. Ibu catat nanti di rumah PR. Ibu baca Quran tapi tahu judul. Tidak usah dari 1 sampai khatam. Judulnya itu nih ya, pertemuan dengan Allah. Jadi saya kasih ada selebaran, saya bawa. Bentar saya sedikit saya singgung supaya nanti ibu, wah kalau gitu saya harus belajar benaran dong Quran itu ya Tuhan. Minta bantuan. Yuk baca lagi Bu, gantian boleh kalau ibu capek. Ada yang mau baca? Ayo. Ayo ibu, udah apa-apa. Sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Nah, terus
dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Terus Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. terus Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. nah, Apakah kamu menganggap remeh berita ini? apa kamu anggap remeh aja berita itu? Itu Allah loh yang ngomong. Jelaskan ya. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Yang menurunkan tuh aku. Yang bisa menerima tuh hati yang sudah suci. Kalau hati kita masih kotor, nolak itu. Masa Quran diartikan, kata Ustadz dibaca aja dapat pahala. Kalau itu yang ibu pegang, tidak akan masuk, tidak akan bisa ketemu Allah. Paham ibu ya? Dengarkan baik-baik. Saya kasih PR nanti supaya ibu bersih. Bagaimana ibu bersih? Supaya nanti bisa ibu paham Quran. Tidak meremehkan kata Allah. Apa yang terjadi? Allah tidak rugi. Nanti apa yang kita lakukan itu kita akan meti hasilnya. Jadi Allah tidak mau hukum, cuma Allah bikin hukum sebab akibat. Kalau kamu tidak ikut petunjukku, akibatnya begini. Tuh. Kalau kamu ikut petunjukku, akibatnya begini. Jadi orang mati itu menerima apa yang dia lakukan. Ya. Nah, sekarang lihat lagi ibu, satu lagi. Di dunia matamu buta, mata hatimu, tapi yang kamu sejati, sana juga buta, kata Tuhan. Coba lihat. Surat 17 ayat 72. Ini sepintas saja dulu ya, biar ibu paham. Surat 17 ayat 72. Ada, harusnya kalau ibu mau ngaji lagi, kalau mau ibu bawa Quran. Jadi Quran itu nanti ibu baca di rumah, pendapat sini diulang, bercakap-cakap, kita tuh bercengkrama dengan Allah namanya. Baca surat kirimannya. Yuk baca lagi bu. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Tuh, siapa? Dan barang siapa yang buta hatinya, jadi yang bisa melihat Allah tuh di sini tuh ada hati nurani. Kalau ibu tidak kenal, yang nggak bisa lihat Allah, ya. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Itu kata Allah loh. Allah cerita nih. Orang-orang yang pulang tuh banyak yang tersesat, nggak nampak jalan pulang. Karena di dunia tidak pernah lihat Allah. Apa yang mereka, sedikit-sedikit saya ambil. Bagaimana nasib mereka di sana? Surat 35 ayat 37. Ibu belum pernah yang ngaji kayak gini ya bu ya? Belum ya? Makanya buka hati, tinggalkan tuh yang buruk-buruk tuh, baru bisa masuk. Yuk. Ini nih pemberian Allah nih sama ibu, bisa ketemu saya. Ini pilihan Allah. Kalau ibu lari, berarti ibu tidak suka sama Allah. Ngeri loh pelajaran Bu Farida, seram. Misalnya, ibu lari dari Allah. Jangan harap ketemu. Ini surat Allah yang saya baca, yang ibu baca bukan kata saya, katanya, bukan kata Ustadz, kata Kiai, enggak, kata Allah. Yuk baca lagi nasib orang yang tidak ketemu Allah di dunia. Di sana tuh gimana sekarang tuh dia. Allah yang cerita. Baca lagi bu. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir?
padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Tuh, dari baca juga nggak paham kan ya Bu? Tuh. Coba ya, dengar ini. Kan tadi yang pulang, yang di dunia nggak kenal Allah, nggak kenal dirinya juga nggak kenal. Buru-buru kenal Allah. Jadi kalau mau bertemu Allah, kenali dulu dirimu tuh siapa. Harus kenal dulu. Nah itu yang bisa menghadap, tuh yang bisa melihat. Ya, nanti habis ini saya lihatkan sebentar, habis itu saya ajak Ibu nanti langsung ya menghadap Allah. Dengarin. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, dengerin, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ngerti nggak? Berarti dia sholat juga, puasa juga, haji juga. Tapi nyampe sana nggak ada. Makanya dia teriak, Tuhan, kalau Engkau keluarkan kami akan mengerjakan amal soleh berlainan. Dengerin itu, garis bawah ini tuh. Kalau yang bawa Quran bisa stabilis. Kami akan beramal soleh Tuhan. Ini jeritan sekarang tuh orang-orang tuh. Untung kita nggak dengar Bu. Kalau kita dengar mati pula kita. Tiap hari tuh jerit. Berikan kami ke dunia Tuhan, supaya kami beramal soleh berlainan dengan yang pernah kami kerjakan. Masya Allah Ibu. Beruntung Ibu ya hari ini dipilih sama Tuhan, tahu surat Tuhan. Terus apa jawab Tuhan? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk mikir? Masa pedoman hidup dibaca tapi tidak tahu artinya dibaca? Mikir dong, mikir. Ini saya ajak Ibu mikir nih sekarang. Benar kan? Pedoman hidup kita Quran. Saya orang Islam. Pedoman hidup saya Quran. Nabi saya Nabi Muhammad. Tuhan saya namanya Allah. Ngaku-ngaku wajah tu wajia. Saya bertatap muka. Bohong. Malah kata Tuhan, fawailul lil musallin. Pernah baca ayat itu enggak Bu? Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Apa artinya? Tuh, benar kan? Benar kan? Membaca tulisan tapi nggak ngerti yang dibaca. Tahu Ibu tuh, celakalah orang sholat. Kenapa Tuhan? Karena sholatnya melayang-layang. Cari duit tadi nggak ketemu, waktu Allahu Akbar, oh ada di sono. Benar nggak Bu? Iya. Itu namanya sholat fawailul lil musallin. Ada 3 macam orang sholat, 4. 1 sholat mabok. Mabok itu apa? Nggak paham arti yang dibaca. Maka kata Allah, jangan sholat lagi mabok sampai kamu paham yang kamu baca. Udah dilarang, diterusin juga, dicuekin, diremehin tuh Allah. Makanya saya bilang Bu, 83 tahun perjalanan saya untuk mencari, baru ketemu. Saya ingin bagiin, ya teriak nyesal nanti di sana. Dan yang lebih parah lagi apa Bu? Nah, ditambah apa kata Tuhan? Ya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Ayo, maka rasakanlah azab kami.
Dan tidak ada orang-orang yang zalim, seorang penolong pun. Mana ayah, suami kalau istri meninggal, pergilah sendiri katanya. Anak juga dilepasnya mamanya. Paling nangis sehari, 2 hari, habis itu udah cuek dia. Sendiri di sana, teriak-teriak, nggak ada yang dengar kan? Untung kita nggak dengar, cuma Allah cerita dalam Quran, itu nasib mereka. Dan banyak lagi yang lain, Bu. Diambil palu, diketok kepalanya. Nyesal saya Tuhan. Nyesal. Jadi bukan Tuhan yang menyiksa, ulah perbuatan sendiri. Itu kan pilihanmu, kata Tuhan. Aku udah kirim surat, kamu cuekin. Nah sekarang rasain aja. Dan banyak lagi tuh, Bu. Ada yang teriak lagi, balikan kami ke dunia, kami beramal soleh, Tuhan memperbaiki. Alah, amal kamu sebatas ngomong doang, nggak tahu yang dibaca. Ada tuh ayatnya semua. Nah, inilah saya perlu sampaikan biar ibu ngerti. Syukur ibu terima. Kalau nggak terima, saya nggak peduli, karena itu urusan ibu sama Allah. Urusan saya, ibu pernah baca wal asri innal insana lafi khusrin illa, pernah hafal itu mah untuk bacaan sholat. Demi manusia semua tuh rugi, kata Tuhan. Demi masa semua manusia rugi. Kenapa sih rugi Tuhan? Harusnya nanya. Jadi manusia rugi ngapain? Illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Yang nggak rugi itu siapa? Orang iman. Iman tahu nggak apa arti iman? Nah, di mana-mana saya dengar itu. Bu, tahu arti iman? Percaya. Padahal menurut Allah iman tuh amat sangat cinta kepada Allah. Makanya dia rindu tuh ketemu tuh iman. Ada ayatnya. Orang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Nanti ada ciri orang beriman tuh seperti apa? Jangan ngaku-ngaku iman. Jangan bohong, kata Tuhan. Ada cirinya itu nanti diterangkan. Wa amilus solihat, beramal amal solehnya apa? Mengajak nih, kasih tahu tentang kebenaran. Dan dalam ngasih tahu harus sabar, kata Tuhan. Masya Allah ibu. Nah itu saya usahakan itu untuk bisa nyampaikan, dibayar saya sama Allah. Ibu nggak menerima, itu urusan ibu sama Allah. Nah itu tadi nanti teriak-teriak di sana. Yang seram lagi ya itu tadi 40 tahun lalu guru saya bilang, ceritain itu dia ada jalan kan nggak nampak Allah, gelap. Terus apa yang dapat dipegangnya, dipukulnya. Nyesel saya dulu Tuhan, nggak mikir. Pecah, balik lagi, lari lagi, kena misalnya pohon, pecah, balik lagi. Itu aja nasibnya di sana tuh. Jelas ibu tuh, Masya Allah. Nggak main-main isi Quran tuh. Masih tahu sama kita. Nah, kalau ibu mau sungguh-sungguh belajar, nanti ibu orang pilihan, jiwa-jiwa terpilih, baru bisa tolong kakak ibu kita, ayah kita, bukan nolong. Nanti ibu kalau udah diterpilih, udah bercahaya. Kalau ibu nanti saya tunjukkan cara melatih bersih diri. Nah, itu nanti ibu rahmatan lil alamin. Ibu bercahaya 1000 bulan. Nah selama ini nyari cahaya di bulan apa? Lailatul Qadar, akhir puasa. Temu nggak Bu? Nggak tahu. Itu Lailatul Qadar tuh turun wahyu kayak Muhammad tadi, dapat wahyu bersinar. Nah nanti sinarnya itu orang-orang mati itu Bu, lihat, ibu bagi dong dikit cahayanya, karena dia gelap. Dia lihat cahaya dari jauh, bagi dikit gitu. Nah datang malaikat tutup, tambah gelap lagi. Tapi kalau ibu dekat sama Allah,
Nah, ada ayat, cari jalan, hai iman, supaya jadi orang dekat dengan aku, supaya kamu beruntung. Ada tuh panggilan Allah. Kita cuekin itu, teremehkan. Nasib kita ya gitu nanti. Pukul kepala sendiri, pecah, balik lagi, lari sana, ketabrak pohon, pecah, pukul lagi. Itu aja nanti sana tuh, orang rame. Makanya kita deketin Allah. Kau deketin Allah, ibu tinggal bisik, Tuhan, itu kan ibuku, kasih dong dikit cahaya Tuhan, boleh dong aku bagikan. Gitu nanti bu, bukan nyuruh-nyuruh. Tuhan ampunin ibuku ya, terima amalnya ya, masukkan dia ke surga. Bukan begitu caranya. Udah itu yang dulu. Sekarang kita minta ampun. Tuhan ampunin saya, selama ini banyak salah Tuhan, aku tidak tahu. Karena aku ingin tahu Tuhan, tambah ilmuku Tuhan. Belajar terus, belajar. Duduk bersama Allah. Nanti harus kenal diri. Mana bu? Satu itu cepat. Saya minta satu. Nah, coba Bu Lili bukain situ. Ibu harus tahu perjalanan kita manusia. Ibu kalau orang mati kan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kami semua dari Allah, kami pulang kepada Allah. Enggak semua pulang. Itu saya buat. Tuh lihat. Perjalanan dari Allah kembali ke Allah. Kita sama-sama dari Allah. Waktu pulang pilihannya beda. Ada yang pulang kepada Allah, ada yang pulang ke surga, ada yang pulang ke neraka. Beda nanti. Ya sih bu, yang nggak tahu jalan dia ke neraka. Yang tahu jalannya di dunia bisa surga, dan yang lebih tinggi lagi kepada Allah kembalinya, bukan ke surga, bukan ke neraka, ke Allah. Kan ibu bilang dari Allah kembali ke Allah. Nah, yang mana itu sepintas saya lihat ya, itu perjalanan dari alam arwah. Dulu kita kumpul di alam arwah. Saya tidak baca dulu karena panjang waktunya ya. Dari alam arwah, semua kita roh-roh itu kumpul di sisi Allah. Nah, nanti diambil janji, mau enggak aku utus kamu ke dunia sebagai penggantiku? Tadinya enggak mau, tapi kata Allah, dunia itu enak loh, banyak akses, banyak kekayaanku. Oh iya deh katanya. Nah, nanti diambil kesaksian. Terus Allah ajak malaikat, aku akan menciptakan wakilku di bumi, khalifah. Atau malaikat, ngapain sih Tuhan? Itu nanti ibu, kalau ibu mau, jadi ibu tidak usah baca Quran dari ayat 1. Ini saya tulis, ada 7172. Bu buka. Ada 230, buka. Terus ada lagi Al-Rahim, ada Rohku 329. Bu buka Quran. Jadi ada tujuan ya. Dunia itu apa? Nih saya tulis ya, 632 4039. Terus ada lagi nanti pulangnya sakarat. Sakarat itu memisah roh dari jasad. Terus maut itu udah keluar. Ada hitam, ada putih kata Tuhan. Terus dibawa ke barzah. Barzah ada nikmat, ada azab. Terus hari berbangkit yang kata kita kiamat. Terus dibawa ke mahsyar. Pada mahsyar, nah ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Malaikat nanya, emang di dunia nggak ada yang ngasih tahu? Ada malaikat, tapi kami remehkan. Ayo udah kamu udah milih neraka, masuklah ke neraka. Gitu sama malaikat tadi. Ya. Nah, kalau ibu mau nanti nih ada saya bawa beberapa. Saya tanya bu, siapa bu? Nama kan saya tanya bu berapa jamaah? Kata ibu kira-kira 40 gitu. Tapi sekarang mungkin manggil. Nggak tahu saya dibuatin berapa sama Pak Dodi ya. Nah, kalau ibu mau nanti saya bawa nanti aja ya. Nanti aja saya titip kalau sama ibu nanti ya bu ya. Karena sekarang saya akan mengajak ibu
Coba Bu Lili dilihatkan orang yang duduk, perempuan duduk, yang Asmaul Husna ada nggak? Coba Ar-Rahman. Nah, Ibu meminta supaya tahu tentang Asmaul Husna. Siapa yang hafal di sini Asmaul Husna? 99, ada yang hafal nggak Bu? Hafal? Hah? Hafal 99. Yang Asmaul Husna ada kok, dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai udah berapa dimasukkan, kan tiap minggu kita buka. Bu, dengerin. Jadi kita manusia itu, tadi kan saya tunjukkan Ibu perjalanan. Nanti Allah bikin tabung dulu jasad, itu dari saripati, makanan dari tanah. Itu kalau perempuan disimpan di tulang dada, orang laki di tulang punggung. Udah dewasa menikah, air tadi digabung, taruh dalam rahim. Nah, dari air setetes nanti kata Allah berubah segumpal darah, segumpal daging, itu dibentuk tulang belulang, dibungkus sama daging, jadi jabang bayi. Nah, setelah sempurna kejadiannya, tak Allah, aku tiupkan sebagian rohku ke dalam jabang bayi. Hiduplah si jabang bayi tadi karena ada roh Allah. Ibu tuh, makanya kan kita sebut ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Ini lagi ngapain Bu? Nah, tapi kan sekedar sini ucapan yang diucapkan saja kata Allah. Nah, bisa digedein Bu? Ya, yang itu nggak ada ya. Ya nggak apa-apa lah Bu Lili, itu aja dulu. Jadi yang sebenar saya tuh yang roh Allah Bu. Roh Allah tuh membuat kita hidup. Nih saya bisa bernapas, tuh roh Allah. Saya bisa hidup. Nah, yang kerja adik ada lagi, namanya Ruhul Amin. Ruhul Amin tuh membawa tugas dari Allah, skenario. Lah saya tidak pernah rencana untuk ketemu Ibu, tuh. Nah itulah rencana Allah semua. Ibu pernah rencana nggak? Tanggal sekian ketemu Bu Farida, enggak kan? Saya ngebayangin Bu, waktu saya masih kecil di kampung, di Padang, diperjalankan nama Allah sampai sini. Oh ya Allah, perjalanan luar biasa, di luar pengetahuan saya. Nah, itulah skenario yang dibawa oleh Ruhul Amin namanya. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh, kita buka. Ibu di rumah tadi lihat sendiri, lihat baca Qur'annya. Di situ ada kok yang tadi, ya. Nah, terus ada lagi namanya Ruhan. Ruhan tuh cahaya yang menghubungkan kita kepada Allah. Jadi Ibu kalau doa, Allahumma sholli ala Muhammad, dan nyampe harus pakai Ruhan. Dalam hati berbisi sama Allah. Nah, itu baru bisa buka pintu Allah. Terus ada lagi namanya Ruhul Kudus. Dia mempertahankan cinta kita. Jangan sampai tergoda. Cinta kan tadi iman. Jangan sampai tergoda oleh sinakal alam-alam ini. Ada Ruhu Fiha, mengatur semua kebutuhan kita. Udah lengkap 5. Itu yang sebenar saya. Itu yang bertugas. Itu yang bakal pulang. Itu yang dibawa menghadap Allah setiap saat. Ya sih Bu. Jadi Bu, gini aja dulu. Nanti, jadi isi kita tuh di dalam diri ini, sebagian roh Allah, ada Ruhul Amin, bawa skenario, ada Ruhan, ibarat kalau di kantor besar tuh ibaratnya seorang sekretaris yang bisa menghubungin bos tuh. Jadi Ibu kalau doa kada pakai Ruhan itu nggak bisa, nggak nyambung. Ruhul Kudus tak tergoda oleh alam, kayak Nabi Yusuf tergoda perempuan. Nabi Yusuf bilang, Tuhan kalau Kau tidak bantu, aku mulai tergoda. Nah, turunlah
Nanti Ruhul Kudus menguatkan cinta, pilih masuk penjara. Terus Ruhu Fiha mengatur semua. Itu isi saya. Nanti dikasih namanya amanah 7. Amanah itu alat untuk yang tadi ditawarkan ke bumi, ke langit, tidak mau, tapi manusia yang dapat. Nah, itu akan kita pelajari nanti satu persatu. Amanah 7 itu kodrat, artinya kekuatan. Iradah, kemauan. Sami' mendengar. Basir melihat. Kalam berbicara. Ibu lagi diam bisa bicara sini kan? Tuh, itu kalam. Kalamnya roh, pendengaran roh, penglihatan roh. Kalau tidak ada roh, tidak akan bisa juga kita melihat. Ini hanya tabung. Terus ada lagi hubul 6, kecintaan. Cinta harta, cinta pangkat, ada 6 lagi tuh. Nah, terus diisi lagi Asmaul Husna. 99. Itulah wakil Allah. Nah, salah satunya yang tadi aja Asmaul Husna, Bu. Yang Ar-Rahim diantaranya kan. Asmaul Husna itu kan Ibu dari ayat 1, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Kalau dulu saya dapat pelajaran itu dilakukan pakai musik lagi. Iya, dilakukan tuh sama ibu-ibu. Ternyata bukan tuh dilakukan, dipakai. Allah Ar-Rahman, arti Ar-Rahman pengasih. Saya harus pengasih karena saya datang dari yang maha pengasih. Pakai. Ar-Rahim penyayang. Allah penyayang, saya harus penyayang karena saya datang dari yang maha penyayang. Jadi kita ini percikan Allah di dalam tubuh kita itu tidak main-main loh, Bu. Ya, nanti pelan-pelan kita pelajari dari bawah. Kalau Ibu mau lanjut, iya, katanya nanti pindah hari Rebo ya, Bu. Saya cari waktu. Nggak keras, Bu, nggak dengar saya. Bagaimana? Kalau hari Rabu banyak yang nggak bisa, jadi kemungkinan kalau misalnya ini di hari Selasa, kalau hari Selasa ya terserah Ibu ya. Terserah Ibu, tapi saya juga lihat nanti jadwal saya bisa apa enggak kan gitu ya, Bu ya. Ya katanya kalau hari jam segini Ibu pada ngantuk nggak, Bu? Nggak ngantuk katanya, Bu. Udah terusin kalau nggak ngantuk. Ibu bilang emang bener ini sebenarnya hari tidur senang-senang ya, Bu. Tuh. Tapi ya kalau Ibu nggak ngantuk ya udah tetap aja gitu. Terserahlah aturan Ibu ya. Aturan Ibu di mana berdamainya ya. Ya. Nah, Ibu lihat Ar-Rahmannya enggak ada. Nggak ketemu ya. Ini contoh ya, Bu. Al-Bari, arti Al-Bari itu menata. Allah tuh menata. Lihat Ibu, ditata gunung, dibuat laut, ditata sama Allah. Nah kita manusia diteteskan Al-Bari itu. Nah maka aku juga harus menata. Ibu lihat Ancol tuh dulu kan kayak apa? Ditata sama manusia, benar nggak? Itu hutan-hutan dijadikan tempat rekreasi, cakep. Ibu di rumah ditata itu. Coba kalau nggak ditata barangnya taruh gitu. Nah berantakan. Jelas Ibu. Al-Baru itu apa? Al-Baru itu, nah mana Al-Barunya nggak ada ya? Itu Al-Bari. Al-Bari apa? Al-Musawir. Musawir itu membentuk rupa. Bentuk rupa ininya.
jadi bagus, baju jadi bagus, kan gitu ya Bu. Bikin apa-apalah bentuk. Kita tuh dipakaikan sifat Allah itu. Al-Ghani, Allah kaya, kita juga kaya. Tanda kita kaya gimana Bu? Orangnya pemurah. Wah, Allah kan kaya, tapi dibagi-bagikan tuh kita. Tuh, begitu nantinya ya. Nah, ini udah 2:30. Saya akan mengajak Ibu bagaimana caranya untuk bertemu dengan Allah. Kan berjumpa tadi. Nah, saya akan mengajak Asmaul Husna itu kita masukkan, afirmasikan ke dalam diri kita. Nanti saya akan ngajak Ibu tinggal duduk santai begini. Saya ajak Ibu gini. Ya Rahman, aku penyayang karena aku datang dari yang maha penyayang. Ar-Rahim, aku pengasih karena aku datang dari yang maha pengasih. Itu dimasukkan ke dalam, sehingga nanti kotoran-kotoran tuh hilang Bu. Masukkan sifat Allah tuh aku al-musawwir, Allah menata, Allah membentuk rupa. Aku juga karena aku datang dari yang bentuk rupa. Dimasukkan terus. Nah, nanti 10 di atas, 10 di sini, 10 di belakang. Nanti saya akan tunjukkan Ibu ya, 10 di tengkuk, 10 di sini, 10 di sini, 10 itu dimasukkan ke dalam badan kita semua itu. Tuh. Nah, nanti ada juga caranya sebelum Ibu menghadap Allah, Ibu harus sedekah dulu. Sedekah itu apa? Penghapus dosa-dosa kita. Dia aku ambil. Minta bantuan sama Allah. Karena kita tidak akan bisa menghilangkan itu. Ibu dimaki-maki orang sakit hati nggak Bu? Dicaci makinya Ibu udah baik sama dia. Kata Allah, ampunin, maafin. Mana bisa kan gitu kata Ibu. Nah, itu kita perlu Allah nanti minta bantuan. Masukkan. Salah satunya sifat Allah apa? Al-Afu. Afu itu mengampunin, memaafin, ghafur, memaafkan. Kita harus pakai. Bukan dilagu-lagukan. Ya. Nah, nanti sesudah saya ajak Ibu ada 1/2 jam duduk santai, ikutin saya nanti. Caranya gimana? Ibu punya napas nggak? Nah, perhatiannya ke napas turun naik nanti. Mata dipejamkan, napas diatur sembari senyum. Kalau Ibu tanya, engkau di mana? Jadi kalau mau ketemu Allah, Ibu harus tahu alamat Allah di mana. Terus tahu dong alamatnya. Cara ketemu gimana? Mandi dulu. Mandi itu gimana? Berdandan. Ah, dandan itu nanti itu. Asmaul Husna itu pakai untuk menghadap Allah. Pakai tiap hari. Terus ada lagi amanah 7 tadi harus diisi Allah. Nanti Ibu dengarkan ada nyanyi orang sufi, saya sangat tertarik Bu. Apa kata orang sufi? Dalam nyanyinya tuh dia bilang gini, engkau wujud dalam napasku. Nah, berarti Allah tuh, napas tuh siapa Bu? Ibu hidup karena Anda napas. Yang hidup siapa? Yang hidup siapa? Hah? Tuh nggak tahu. Ibu baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Apa artinya? Terus? Yang keras Bu, tiada Tuhan. Terus? Pada ayat kursi itu dibaca ya Bu, ditempelin. Tahu nggak Ibu tuh? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus mengurus makhluknya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Nggak ngantuk, nggak tidur. Ngapain Tuhan? Tuh bikin sayur, bikin buah, bikin ikan. Untuk siapa? Untuk kamu. Gitu aku sayang.
Nah kamu buat apa untuk aku bahagia? Tanya nanti. Ibu suka nanya sama anak, udah sholat nak, kan gitu ya. Pernah nggak nanya, nak udah berbuat baik belum yang buat Allah bahagia? Kita harus dong bahagia karena Allah. Kita udah ciptakan. Engkau di mana? Aku bertahta di napasmu. Kan maha hidup, kita diteteskan hidup tuh. Napas tuh tetesan Allah. Makanya jangan main-main loh dengan napas. Nah, belum pernah kan ngaji tentang napas? Dicuekin, dibawa marah-marah tuh napas. Dosa loh kan gitu. Itu tetesan Allah. Kaget ya dengerin. Nah, inilah ilmu puncak di atas puncak. Ibu udah ngaji tahunan, puluhan tahun, nggak sampai ke situ, hapus amalmu kata Tuhan. Kalau kamu nggak ada ingin berjumpa dengan aku, hapus. Ada tuh ayat. Ya sih Bu tuh, jangan main-main lah. Niatkan sekarang, Tuhan aku ingin jumpa, beri aku kesempatan sisa umurku, aku akan belajar, niatkan. Jangan gara-gara pusing dikit, Bu ngaji, pusing, hujan, tandanya tidak bersungguh-sungguh tuh cari apa. Jelas Ibu, ya. Saya nekat Bu, naik gunung, 2,5 jam naik gunung, karena ditawarkan sama guru tuh. Di jam 12 malam di atas gunung, saya kenalkan Ibu sama Allah katanya. Saya jalanin Bu, 2,5 jam, ngos-ngosan, tapi nekat saya. Ya sih Bu tuh, Masya Allah, gak peduli, hujan lebat gak peduli, aku bisa ketemu Tuhan. Nabi Musa itu mencari Allah seperti itu juga. Aku akan jalan bertahun-tahun lamanya sampai aku ketemu tuh. Nabi Muhammad dulu amat, bayangkan Ibu kalau dia duduk di Gua Hira, siang kerja, kepala kambing, jualan, malam duduk. Entah umur berapa, mungkin balik. Kejawab 40, umur 40 baru kejawab. Nah saya 83 baru kejawab. Coba Ibu, saya cari di mana engkau Tuhan, gimana caranya? Nah, salah satunya saya dapat ini, Asmaul Husna itu pakai, bukan dilagu-lagukan. Ya, bisa nggak Yud? Nanti Ibu coba. Sekarang Ibu kemasin itunya. Nanti Ibu ikutin saja dulu, ya, ikutin saya dulu. Nah, duduk santai, boleh bersila, ya. Bisa nggak Yud yang sini? Maksudnya yang kelihatan Bunda itu di sini, ya. Ibu dengarin aja, Ibu lihat, boleh lihat nanti saya pindah-pindahnya. Nanti gini, Ibu duduk santai. Saya ajak Ibu sadar napas dulu, tarik napas yang dalam, lepas ke pusat, hembuskan, tarik, tahan, hembuskan. Belajar itu aja dulu, ya. Jangan main-main dengan napas kita, ya. Napas itu tetesan dari Allah. Allah Maha Hidup, kita diteteskan sedikit, dihidupkan. Kalau Allah Maha, kita cuma dihidupkan. Nah, caranya Ibu sadar napas, lihat saya. Tarik, tahan, alirkan ke seluruh badan, hembuskan. Pelan, tarik, tahan, hembuskan, begitu ya. Ibu yang di luar bisa dengar nggak? Kalau nggak masuk sini Bu, sini enak, ya. Kalau mau sini enak, ya. Paham ya Bu? Kita sadar napas dulu, tarik 3 kali, saya ajak tarik ini. Masukin sini, tahan, bukan di apa ya Bu, bukan di kencangin, dah pelan aja, tahan aja. Ibu napas pakai perut, hembuskan pakai mulut. Itu pembersih, ya, kotoran-kotoran
penyakit-penyakit asik kita tuh dibersihkan. Tarik. Nah, kalau bahasa sekarang katanya itu energi positif kita tarik. Nah, nanti bersihkan energi negatif dalam tubuh kita. 3 kali. Nanti itu ibu dengarkan aja nanti ya. Bilang, aku pengasih ya Rahman, aku penyayang, karena aku datang dari yang maha penyayang. Saya tuntun gitu nanti ya. Sudah siap? Yuk duduk santai. Tulang punggung, leher jangan nyender bu ya. Nyender nggak sopan kita menghadap Allah. Tulang punggung, leher, kepala tegak lurus. Kepalanya uun-uun karena sini keluar masuk cahaya Allah. Bu nikmati tadi apa sembari senyum. Mata dipejamkan tapi melihat ke mata hati. Tapi untuk sekarang karena ibu belum tahu caranya, boleh lihat saya nanti tarik napas. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Tarik. Tahan di perut. Hembuskan lewat mulut. Itu terasa bu, ibu Nakri itu seluruh badannya bergetar, dialiri oleh nur ilahi, oleh cahaya Allah. Tarik. Tahan. Nah, rasakan rasanya seluruh badan kita tuh dialiri oleh nur ilahi. Hembuskan ke mulut sampai habis. Tarik. Tahan. Hembuskan. Nah, sekarang ibu lihat, dengerin yuk, bunyiin yuk. Asmaul Husna. Pakai pengeras suara bisa nggak yuk? Bisa langsung ke sana? Nggak? Ya, tadi mic satu lagi ibu, tolong bu. Ibu ikutin, boleh lihat saya nanti. Saya bilang bu pindah, sini nanti ya, tuh. Pindah 10-10 pindah sampai 99 diisi semua. Ya, ikut, yuk. Tegak, yuk, tegak lurus, diputar. Rahman, nah kita masukkan ke dalam diri kita. Aku pengasih, aku datang dari yang maha pengasih. Ya Rahim, aku penyayang, karena aku datang dari yang maha penyayang. Ya Malik, aku memiliki kerajaan. Senyum. Aku datang dari yang maha memiliki kerajaan. Ya Kudus, aku suci karena aku datang dari yang maha suci. Ya Salam, aku sejahtera karena aku datang dari yang maha sejahtera. Ya Mukmin, aku aman karena aku datang dari yang maha mengamankan. Ya Muhaimin, aku memelihara karena aku datang dari yang maha memelihara. Ya Aziz, aku perkasa karena aku datang dari yang maha perkasa. Ya Jabbar, kehendakku tidak bisa diingkari karena aku datang dari yang maha kehendaknya tidak bisa diingkari. Ya Mutakabbir, aku memiliki kebesaran karena aku datang dari yang maha memiliki kebesaran. Ya Khaliq, aku pencipta karena aku datang dari yang maha pencipta. Ya Bari'u, aku menata
karena aku datang dari Yang Maha Menata. Ya Musawwir, aku membentuk rupa karena aku datang dari Yang Maha membentuk rupa. Ya Ghaffar, aku pengampun atau pemaaf karena aku datang dari Yang Maha Pengampun. Ya Qahhar, aku berkuasa karena aku datang dari Yang Maha Kuasa. Ya Wahhab, aku pemberi karena Dihormati ya Bu, dihayati, dari Yang yang Maha melayang Pemberi. kiranya dengar apa yang saya katakan. Ya Rozak, aku memberi rezeki karena aku datang dari Yang Maha memberi rezeki. Ya Fattah, aku membuka karena aku datang dari Yang Maha Pembuka. Ya Alim, aku mengetahui karena aku datang dari Yang Maha Mengetahui. Ya Qobid, aku menyempitkan karena aku datang dari Yang Maha menyempitkan. Ya Basit, aku melapangkan karena aku datang dari Yang Maha melapangkan. Ya Khafid, aku merendahkan karena aku datang dari Yang Maha merendahkan. Ya Rafiq, aku meninggikan karena aku datang dari Yang Maha meninggikan. Ya Mu'izz, aku memuliakan karena aku datang dari Yang Maha memuliakan. Ya Muzil, aku menghinakan karena aku datang dari Yang Maha menghinakan. Ya Sami', aku mendengar karena aku datang dari Yang Maha mendengar. Ya Basir, aku melihat karena aku datang dari Yang Maha melihat. Ya Hakam, aku memutuskan karena aku datang dari Yang Maha memutuskan. Ya Adil, aku adil karena aku datang dari Yang Maha adil. Ya Latif, aku lembut karena aku datang dari Yang Maha lembut. Ya Khabir, aku mengenal karena aku datang dari Yang Maha mengenal. Ya Halim, aku penyantun karena aku datang dari Yang Maha penyantun. Ya Azim, aku agung karena aku datang dari Yang Maha Agung. Ya Ghafur, aku pengampun karena aku datang dari Yang Maha Pengampun. Ya Syakur, aku bersyukur karena aku datang dari Yang Maha menerima syukur. Ya Ali, aku tinggi karena aku datang dari Yang Maha tinggi. Ya Kabir, aku besar karena aku datang dari Yang Maha besar. Ya Hafid, aku memelihara karena aku datang dari Yang Maha memelihara. Ya Muksid,
Aku kuasa karena aku datang dari Yang Maha Kuasa. Ya Hasib, aku membuat hitungan karena aku datang dari Yang Maha membuat hitungan. Indah. Ya Jalil, aku luhur karena aku datang dari Yang Maha Luhur. Ya Karim, aku mulia karena aku datang dari Yang Maha Mulia. Ya Raqib, aku mengawasi karena aku datang dari Yang Maha mengawasi. Ya Mujib, aku memperkenankan karena aku datang dari Yang Maha memperkenankan. Ya Wasi', aku luas karena aku datang dari Yang Maha luas. Ya Hakim, aku bijaksana karena aku datang dari Yang Maha bijaksana. Ya Wadud, aku dicintai karena aku datang dari Yang Maha dicintai. Ya Majid, aku mulia karena aku datang dari Yang Maha mulia. Ya Bangis, aku membangkitkan karena aku datang dari Yang Maha membangkitkan. Ya Syahid, aku menyaksikan karena aku datang dari Yang Maha menyaksikan. Ya Hak, aku pasti benar karena aku datang dari Yang Maha benar. Ya Wakil, aku wakil karena aku datang dari Yang Maha wakil. Ya Qawi, aku kuat karena aku datang dari Yang Maha kuat. Ya Matin, aku kokoh karena aku datang dari Yang Maha kokoh. Ya Wali, aku melindungi karena aku datang dari Yang Maha melindungi. Ya Hamid, aku terpuji karena aku datang dari Yang Maha terpuji. Ya Muhsi, aku menghitung karena aku datang dari Yang Maha menghitung. Ya Mubdi, aku memulai karena aku datang dari Yang Maha memulai. Ya Mu'id, aku mengembalikan karena aku datang dari Yang Maha mengembalikan. Ya Muhyi, aku menghidupkan karena aku datang dari Yang Maha menghidupkan. Ya Mumit, aku mematikan karena aku datang dari Yang Maha mematikan. Ya Hayyu, aku hidup karena aku datang dari Yang Maha hidup. Ya Qayyum, aku berdiri sendiri karena aku datang dari Yang Maha berdiri sendiri. Ya Wajid, aku menemukan karena aku datang dari Yang Maha menemukan. Ya Majid, aku mulia karena aku datang dari Yang Maha mulia. Ya Wahid, aku tunggal karena aku datang dari Yang Maha tunggal. Ya Ahad, aku Esa
karena aku datang dari Yang Maha Esa. Ya Somad, aku dibutuhkan karena aku datang dari Yang Maha dibutuhkan. Ya Qadir, aku kuasa karena aku datang dari Yang Maha Kuasa. Ya Muqtadir, aku mampu karena aku datang dari Yang Maha Mampu. Bakang lagi, pindah. Ya Muqaddimu, aku mendahulukan karena aku datang dari Yang Maha mendahulukan. Ya Muakhir, aku mengakhirkan karena aku datang dari Yang Maha mengakhirkan. Ya Awal, aku yang pertama karena aku datang dari Yang Maha pertama. Ya Akhir, aku yang akhir karena aku datang dari Yang Maha akhir. Ya Lohir, aku nyata karena aku datang dari Yang Maha nyata. Ya Batin, aku tersembunyi karena aku datang dari Yang Maha tersembunyi. Ya Wali, aku melindungi karena aku datang dari Yang Maha melindungi. Ya Muta'ali, aku tinggi karena aku datang dari Yang Maha tinggi. Ya Baru, aku dermawan karena aku datang dari Yang Maha dermawan. Ya Tawab, aku menerima taubat karena aku datang dari Yang Maha menerima taubat. Ya Muntakim, aku memberi ancaman karena aku datang dari Yang Maha memberi ancaman. Ya Afu, aku pemaaf karena aku datang dari Yang Maha pemaaf. Ya Rauf, aku pelimpah kasih karena aku datang dari Yang Maha melimpah kasih. Ya Malikul Mulki, aku memiliki kerajaan karena aku datang dari Yang Maha memiliki kerajaan. Ya Zul Jalali wal Ikram, aku memiliki keluhuran dan kemuliaan karena aku datang dari Yang Maha memiliki keluhuran dan kemuliaan. Ya Muksid, aku adil karena aku datang dari Yang Maha adil. Ya Jami', aku menghimpun karena aku datang dari Yang Maha menghimpun. Ya Goni, aku kaya karena aku datang dari Yang Maha kaya. Ya Mughni, aku pemberi kekayaan karena aku datang dari Yang Maha pemberi kekayaan. Ya Mani, aku mencegah karena aku datang dari Yang Maha mencegah. Ya Darru, aku memberi derita karena aku datang dari Yang memberi derita. Ya Nafi', aku bermanfaat karena aku datang dari Yang memberi manfaat. Ya Nur, aku makhluk cahaya karena aku datang dari Yang Maha cahaya. Ya
Bagi aku memberi petunjuk, karena aku datang dari Yang Maha Pemberi Petunjuk. Ya Badi', aku pencipta pertama, karena aku datang dari Yang Maha Pencipta pertama. Ya Baqi, aku kekal, karena aku datang dari Yang Maha Kekal. Ya Waris, aku mewarisi, karena aku datang dari Yang Maha Mewarisi. Ya Rashid, aku tepat tindakannya, karena aku datang dari Yang Maha Tepat tindakannya. Ya Sobur, aku penyabar, karena aku datang dari Yang Maha Penyabar. Bu, dengarkan lagi itu lagu, Ibu diam aja. Terus nanti selesai lagu saya doa ya terakhir. Ingatkan baik-baik resepi. Terus duduknya gitu, resapin saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
kami yang berkumpul di tempat ini di saat ini. Kami sangat mengharap dikasihi, disayangi oleh-Mu, dibimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Tuhan, gabungkan kami dengan mereka, gabungkan kami dengan orang-orang yang sedang berjalan menuju-Mu. Gabungkan kami dengan orang-orang yang sudah makrifat kepada-Mu. Beri kami kesempatan untuk makrifat pula kepada-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang bercahaya, pikiran yang jernih, hidup sesuai menurut kehendak-Mu. Jadikanlah hati kami yang gelap menjadi terang, hati yang sempit menjadi lapang, hati yang penuh penyakit mohon dibersihkan, diganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu. Tuhan, biarlah kami dapat hidup saling berkasih sayang dengan sesama kami, bergandengan tangan dalam menuju ampunan. Jangan pisahkan kami kecuali berpisah mati, dan jangan biarkan kami mati sebelum kami menjadi orang Islam yang kafah, mukmin yang hak. Dalam pemeliharaan Engkau-lah kami, dalam lindungan Engkau-lah kami. Jika Engkau matikan kami, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan hati kami telah bercahaya, putih berseri-seri, dalam keadaan hati kami tenang, damai, dan bahagia. Tuhan, jadikanlah semua makhluk bahagia, jadikan semua makhluk damai, damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Tuhan, doa yang sama kami peruntukkan untuk kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, guru-guru kami, sanak saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Tuhan, doa yang sama kami peruntukkan untuk anak cucu kami, anak cucu kami yang masih belajar. Biar kasih sayang-Mu bantu mereka, biar bersungguh-sungguh dalam belajar. Anak cucu kami yang belum dapat pekerjaan, biar dapat pekerjaan. Anak cucu kami yang belum dapat jodoh, biar dapat jodoh. Tuhan, doa yang sama kami peruntukkan untuk negara kami, negara Indonesia. Jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang beriman kepada-Mu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Sadarkan kami bahwa kami akan kembali kepada-Mu untuk mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Tuhan, jangan pikulkan kepada kami beban yang berat yang kami tidak sanggup memikul. Sayangilah kami, kasihanilah kami, bimbinglah agar kami berjalan menuju ridho, menuju ampunan-Mu, menuju kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ibu, terima kasih sudah berdoa. Bagaimana rasanya Ibu? Hah? Gelisah, kecewa, atau bagaimana? Ayo, enak kan? Apalagi kalau Ibu terus menerus, nanti Ibu masukkan ya ke dalam diri kita 99, nanti rasanya belum. Apalagi ditambah nyanyi orang sufi itu yang saya bilang amanah 7 tadi itu Bu. Kodra dia bilang dalam engkau wujud, Allah tuh wujud ada di dalam nafas kita, kau wujud di pandangan, di mata, kau wujud di pendengaran, kau wujud di pembicaraan mulut, kau wujud di ilmuku, engkau wujud di kekuatanku, kodrat, kau wujud di iradahku, kemauan, engkau wujud hilanglah daku. Nah, maksudnya apa? Sifat-sifat buruk kita, ya, si ego, si arogan, si pamrih, itu harus dikalahkan. Nah, itu aku Malik tuh gitu tuh. Nah, jadi sering-sering ibu duduk sembari senyum, sembari napas. Nanti saya kasih rekamannya. Ibu kan punya grup kan, buat grup. Nah, ibu sebar ya. Sebaiknya bangun malam kata Allah. Sebagian malam tahajud itu berhajat, solat, temui Allah. Nah, nanti ku angkat kamu ke makom Mahmud Muhammad, makom terpuji. Nah, apa yang diangkat bukan badan, tapi roh kita tadi yang 5. Temu Ibu merasakan nikmat. Nah, itu saat-saat roh ketemu roh. Jadi ketemu Allah itu bukan sosok tapi rasa nikmat. Ibu belum hatinya. Nanti kalau udah sering Ibu putar, entah 2 kali sehari Ibu putar. Nikmati turun napas kita, dengarkan engkau wujud di dalam napasku. Nah, hilang si ego, si arogan, si pamrih hilang, hanya ada Allah. Terus dia bilang, la ilaha illallah. Tidak ada lagi di hatiku, hanya engkau yang ada ya Allah. Itu tuh, nikmati terus ya. Nanti Ibu akan, kalau Ibu udah merasakan sungguh-sungguh, sebab kata Allah yang bisa ketemu tuh yang sungguh-sungguh. Ibu pasang niat sekarang ingin jumpa Tuhan. Sholat malam bilang, saya siap Tuhan diperjalankan, saya ingin jumpa. Nah, Allah senang. Nah, habis sholat Ibu duduk diam, nikmati turun napas, taruh di hati, di kepala, pingin melihat ya Allah. Kan ditawarkan tadi, jangan salah pula, kok bisa lihat Allah, ditawarkan tadi. Barang siapa ingin berjumpa, nah berjumpa siapa yang di dalam roh 5 itu. Nanti Ibu kalau itu selebaran itu titip ke Ibu, itu aja nanti Ibu Hermi ya. Nah, nanti Ibu baca di rumah tuh ayat-ayat yang tertulis, kan udah bisa nyari tadi ya, Quran surat sekian sekian baca. Kalau belum paham nanti tanya, boleh buat grup, nanti tanya saya juga bisa. Tapi ya jangan langsung kata Ibu saya tanya tidak dijawab, kan banyak Bu, kadang-kadang udah kelewat ya. Silahkan ya. Bagaimana? Nah, boleh nanya. Anak pengeras suaranya tolong yuk. Nah, itu ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah sudah dapat pelajaran baru. Ya, buat kami ini hal yang baru. Jujur saya belum pernah ngalamin seperti ini ngajinya baru ini. Yang mungkin dulu saya pernah ke tempat Ibu juga rasanya belum pernah dapat yang seperti ini. Yang jelas Bu, saya kupingnya memang agak bermasalah. Ya nggak jelas ya. Suaranya nggak jelas ya. Ya, coba yang sekarang jelas. Nah, ibunya yang berarti harus setengah teriak, maaf ya Bunda. Iya. Ya, jadi maksud saya tadi kan Bunda sudah mengajarkan kami bagaimana menghayati satu demi satu nama-nama Allah yang husna itu. Nah, itu mungkin caranya kami bisa tiru nanti ya setelah Ustazah ajarin. Tapi bagi saya barangkali saya pingin sekali dapat bagaimana mengamalkan dari masing-masing sifat Allah itu. nanti dibahas Bu, ada nanti. bukunya, nanti saya bahas.
oh, seperti ini kan tadi bilang aku menganiaya. Apa menganiaya? Bukan menganiaya orang. Ini tadi kita duduk ke dalam ya Bu, kita nggak ngaji keluar. Menganiaya itu maksud saya hina kan, menghina. Ya sifat buruk kita tuh harus kita hinakan. Jadi nanti masing-masing sifat Allah itu bagaimana mengamalkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, itu akan satu-satu dibahas gitu ya Ustazah ya. Seperti tadi saya katakan, ya Rahman, Allah pemurah, penyayang. Saya harus penyayang, nggak boleh bunuh-bunuh sembarangan sekarang. Kasih sayang kita, kewajiban kita menebar sifat kasih sayang. Ya, orang benci sama kita jangan dibalas, maafkan, lapang dada. Nanti itu masing-masing saat dipelajari ya Ustazah ya. Dipelajarin satu persatu nanti. Ini maksud saya dari Ibu ada amalan sebulan Ibu lupa lagi. Nah makanya Ibu itu amalkan terus, nanti meresapinya ya. Sekarang belajar meresapinya ya. Nanti kita bahas satu persatu tuh ya. Ya Rahman, Tuhan pemurah. Berarti saya datangkan dari Allah. Ya saya harus pemurah. Kalau saya pelit ya saya bukan memakai sifat Allah itu, sifat selain Allah. Nah kata orang sufi, jangan ada lagi di hatiku selain Engkau ya Allah. Ya itu pun nanti Ibu lama-lama nanti bisa duduk kayak gitu. La ilaha illallah. Diresapi kata-kata itu, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada gunanya itu mah. Iya harus diresapi. La ilaha illallah. Ada lagi di hatiku selain Engkau ya Allah. Itu nanti bukan hanya sembarang la ilaha illallah, la ilaha 1000 kali. Nggak nyambung ya. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, insya Allah kita bahas satu persatu pemakaiannya ya. Nah saya juga ada grup orang, dulu saya pernah ke Jerman Bu. Nah ini karena Quran saya tidak tahu, tidak ada rencana. Ada orang kita di Jerman, Bu, sana kalau ngaji saya mau, saya bilang jalan-jalan nggak mau. Nah, tetap saya ada hubungan sebulan sekali kita, ya Asmaul Husna tuh, saya kasih ya ke Ibu, nanti bisa Ibu ikut juga Zoom ya dengan orang Jerman. Nah, itu kami bahas tuh satu persatu bagaimana cara memakainya, sifat Allah pemurah, sifat Allah kudus, sifat Allah al-bari'u, macam-macam kan dibahas satu-satu. Sabar. Nah ini menolong Ibu supaya di rumah Ibu langsung hayati, Ibu hayati aja dulu ya. Sebenarnya buku saya juga ada, kalau Ibu mau nanti ada tuh saya terangkan di buku tuh Allah pengasih, caranya kita pakai orang yang memakai sifat Allah. Coba kayak tadi dari ya. Insyaallah ya. Saya takut nanti azan kita ganggu ya Bu. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Ada yang tanya, boleh Bu? Mana pengeras suara? Terima kasih Ustazah. Ini teknis sebetulnya. Tadi sudah dilatih untuk bagaimana kita bagaimana kita menenangkan diri dengan cara yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Tapi tadi dalam peralihannya misalnya dari sini kemudian ke sini itu nggak ada ininya ya Ustazah, perintahnya pada saat mendengarkan itu. Maksudnya? Misalnya perubahan dari kepala kemudian ke muka. Nggak ada perintah. Iya, nggak ada perintahnya misalnya dari tadi yang pindah tadi dari kepala. Nanti itu saya kasih Ibu videonya. Itu lihat nanti ada. Baik. Saya pindahin ada. Ada. Maksudnya supaya 99 tuh masuk semua. 10 di sini, 10 masukin di sini. Jadi makanya saya bilang terakhir Tuhan jadikan semua menjadi pakaian saya, melebur ke hati saya, nampak dalam perbuatan saya. Nah, itu setiap hari itu perangai kita ya perangai Allah, jadinya nanti sifat Allah itu dipakai. Nah, makanya hilanglah daku, nggak ada lagi tuh di dalam kita tuh dah sifat Allah semua. Nah, itu baru wakil. Iya, ngaku-ngaku wakil, tapi perangai kita Allah pemurah, kita pelit, ngaku-ngaku kata Tuhan. Ya Bu ya, itu semua. Ya baik Ibu, saya rasa itu yang dapat kita sampaikan.
ya, semua dipahami. Nanti saya kirim ke ibu, ibu kirim ke jamaah nanti ya. Nah jamaah di rumah putar aja kayak tadi dengerin, masukkan lama-lama hatinya belum kayak terbang bu, hati yang sempit jadi lapang. Apalagi dengar lagu orang sufi itu ibu nikmati itu. Allah wujud di penderitaanku, Allah wujud di tidurku. Jadi kita bersama Allah terus, ya, dapat putus dari Allah. Tapi kalau udah berbuat yang nggak benar, putus dari Allah, gitu, keluar dari jalur, ya. Baik ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.